Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam online service ibadah raya GSCA Anugerah Junrejo. Kita patut mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Walaupun dengan jarak yang berbeda, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap rumah, di dalam setiap hati kita. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau masih memberikan kami satu lagi kesempatan untuk kami memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, melingkupi setiap kami Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah maupun dimanapun berada yang mengikuti ibadah online service. Kiranya melalui ibadah ini mereka bisa terberkati, berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyembah Dia. Inilah hidupku segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini hati kami, inilah rinduku, amin, kepadamu. Segenap hatiku, menyembah-Mu. Ini kehidupan kami. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ini hati kami, Yesus. Ku berikan hatiku
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Hati kami Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Berikan hati kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, kami menyembahmu. Ini hati kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Haleluya. Kaulah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, pakai sesuai rencanamu Tuhan. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amen. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Tuhan, takkan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apa yang bisa kami berikan? Apa yang bisa kuberikan kepadamu? Aku manusia yang tidak layak untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, anak-anaknya, hidup kita berarti untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, di dalam keadaan apapun Tuhan memperhitungkannya. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah putus asa kehidupan ini. Jangan pernah lelah menjalani setiap hari. Kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan sumber segalanya. Tuhan yang memberikan berkat-Nya. Bahkan di saat seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap ada di samping kita, bahkan di dalam hati setiap kita. Haleluya Yesus. Mari kita dengan sepenuh hati
menaikkan pujian. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwa. Ini hati kami Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami siap memuliakan, meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita saat ini mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang di rumah, kita mau bersama-sama kasih jarak. Mungkin kita mau berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Memuji, menyanyi buat Tuhan. Mari silakan. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan bersama. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan. Angkatlah suaramu, amen. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyi dan bertepuk tangan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih tinggi lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
menuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Katakan tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari kita melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na. Tuhan luar biasa. Sungguh luar biasa, kita telah menaikkan, kita telah melompat menyanyi bagi Tuhan, tetapi semangat kita tidak akan pernah pudar. Kita akan mendengarkan yang terbaik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam
Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini diberkati Tuhan. Luar biasa ya, walaupun pada saat-saat ini kita tidak bisa berdekatan lewat online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menjangkau saudara, memberkati saudara, memberi sukacita kepada saudara. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kepadamu, oleh karena kemurahan-Mu, pada hari ini kami bisa beribadah. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, walau kami tidak bisa berdekatan secara langsung dengan jemaat, tetapi kami percaya Tuhan, tidak mengurangi kuasa-Mu untuk memberkati kami semua. Biarlah melalui kebaktian online ini, terus jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini firman Allah diberi judul bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Kami akan membaca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kata apapun yang terjadi adalah banyak hal. Kita bisa yaitu mengalami kesulitan. Kita juga bisa mengalami yaitu kekurangan. Kita juga bisa mengalami sehat, tetapi juga kita bisa mengalami sakit. Kita melihat bahwa negara kita saat ini sedang mengalami kesusahan disebabkan oleh karena virus corona yang menyebabkan semua dari usaha, baik sekolah, baik perdagangan, baik ibadah, maupun semuanya, yaitu menjadi beban bagi kita semua. Tetapi kita bersyukur kita punya pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang sedang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan upaya, daya, dan usaha. Dan kita percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti akan segera berlalu. Katakan amin, pasti akan segera berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian, dengan adanya, dengan yaitu masalah-masalah yang kita hadapi, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita didorong untuk hidup dalam koridor pengharapan. Dalam kondisi apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa pasti akan yaitu menyelesaikan setiap masalah kesulitan kita. Dan kami percaya bahwa negara kita juga pasti akan dilawat Tuhan. Bangsa kami juga pasti akan yaitu dibantu oleh Tuhan untuk supaya segera yaitu lepas dari setiap musibah dan masalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan bersuka di dalam pengharapan. Yang pertama kita melihat bahwa ruang lingkup orang yang berharap. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun,
orang-orang percaya senantiasa yaitu berharap kepada pertolongan Tuhan. Mengapa demikian? Karena orang percaya yakin bahwa Allah tidak akan yaitu membiarkan, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita orang-orang dalam kondisi kesulitan. Dan Allah juga tidak akan pernah meninggalkan. Artinya segala sesuatu yaitu kita percaya bahwa Allah pasti akan campur tangan. Oleh karena itu kita tidak boleh berlarut-larut di dalam duka. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesusahan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesusahan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Pada saat kita berlarut-larut di dalam kesusahan, kesedihan, maka daya tahan tubuh, mental spiritual kita menjadi lemah dan pada akhirnya kita akan diserang penyakit. Tetapi oleh karena kita ini anak-anak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah pasti akan menolong kita. Karena itu kita patut bersukacita dan berharap, percaya bahwa Allah kita pasti akan menolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan itu menolong orang-orang yang zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi, ya. Tetapi sekarang pun Tuhan pasti akan menolong kita. Allah tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kalau Allah dulu menolong kita, saat ini juga Allah pasti akan menolong saudara-saudara. Katakan amin. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, zaman boleh berubah, waktu boleh berubah, keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, ekonomi boleh berubah, zaman boleh berubah. Tetapi Tuhan kita, yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya, bersukacita, dan berharap kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga adalah berpegang kepada janji-janji Tuhan. Ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita ya janji sering kita mengingkari. Orang Jawa bilang esok dele sore jadi tempe. Ya. Kadang-kadang janji kita ini bisa mencela-menceli, tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Janjinya tidak pernah ingkar, dia pasti tepat janji, dan karena itulah kita berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, pengharapan Kristen Bapak Ibu saudara-saudara berkonotasi sudah pasti, ya, bukan moga-moga, bukan samar-samar, bukan abstrak, tetapi pasti. Karena apa? Janji Tuhan, pengharapan di mana kita ini berharap kepada Tuhan, itu kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pasti menolong kita. Tunggu waktunya saja, ya. Kita perlu bersabar, kita perlu bersabar. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang pertama, yaitu ruang lingkup orang yang berharap. Yang kedua adalah sikap yang teguh dalam berharap, menekankan dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah bilang di atas bahwa kita tidak perlu risau, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi marilah kita bersukacita, kita bergembira karena hidup di dalam pengharapan. Saudara, orang-orang yang memiliki pengharapan, dia harus bersukacita. Kenapa? Karena kita berharap kepada Allah yang kuasa di atas segala kuasa. Allah yang hebat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena itulah kita bersukacita dan bergembira.
Tidak ada Allah yang luar biasa seperti Yesus Kristus. Karena itu kita bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang berharap kepadanya, pasti dia akan memiliki ketabahan di dalam penderitaan. Dia kuat, karena dia memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Di dalam kesengsaraan ia tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah luntur, dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak akan pernah putus asa, dia tidak akan pernah lemah. Karena apa? Harapannya adalah harapan yang diberikan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah kita tidak akan membiarkan kita dalam kondisi apapun. Saudara tahu bahwa kondisi sekarang ini adalah merupakan kondisi yang merupakan menderita, ya sengsara bagi banyak orang. Yang seharusnya bekerja tidak lagi bekerja, yang seharusnya berkumpul tidak lagi berkumpul, yang seharusnya usaha tidak lagi bisa usaha, yang seharusnya sekolah tidak lagi bisa sekolah, yang seharusnya ibadah tidak lagi bisa ibadah di gereja atau di tempat-tempat yang banyak orang. Rasanya sedih, rasanya prihatin, rasanya menderita, di mana pada saat-saat sebelumnya kita ini bisa yaitu bertatap muka satu dengan yang lain, saling salaman satu dengan yang lain, bahkan saling pelukan satu yang lain. Tetapi saat ini kita tidak bisa, membuat kita ini sengsara, membuat kita ini yaitu susah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi apapun kita yakin bahwa kesusahan, kesengsaraan, penderitaan yang kita alami itu tidak akan berlangsung lama. Kita yakin, karena apa? Allah pasti akan menuntaskannya, Allah pasti akan menyelesaikannya, Allah pasti akan menyingkirkan setiap kesulitan-kesulitan. Sehingga kita percaya bahwa pasti akan kembali normal, bahkan lebih baik. Kita bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah kembali, bisa ibadah kembali. Kami percaya, karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Di mana kita harus bersukacita, di mana kita harus berharap kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Isilah dengan kita bertekun di dalam doa. Isilah kita bertekun di dalam doa, baik di rumah, baik di tempat di mana saja. Berdoa untuk keluarga kita supaya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa. Berdoa untuk tetangga-tetangga kita supaya juga diberkati Tuhan, tidak sakit. Berdoa juga untuk pemerintah supaya semua pejabat pemerintah diberkati Tuhan, diberi sehat walafiat, sehingga segera mungkin bisa menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan. Dan berdoa juga orang-orang yang kena virus corona, baik yang dalam pengawasan, perawatan maupun yang positif, cepat diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Dan doakan juga para perawat, dokter, ya, kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka, dilindungi, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan doakan juga para TNI Polri supaya mereka diberkati Tuhan, juga diberi sehat dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang perlu kita doakan dalam kita mengisi di dalam bersuka dalam pengharapan. Karena ini penting untuk kita. Ini penting untuk kita, bukan untuk kita ini hanya meresah, hanya bersungut-sungut, menyalahkan satu dengan yang lain, mencari kambing hitam, karena si A, karena si B, tidak.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ambil hikmah yang positif. Apa yang perlu kita lakukan? Kita duduk diam di hadapan Tuhan dengan tekun, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan pemerintah, supaya bangsa kita, masyarakat Indonesia ini segera diberkati Tuhan, segera disingkirkan dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Kami percaya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti itu dituntut kesabaran dan kerendahan hati. Saudara-saudara, untuk sabar itu tidak mudah. Ya, kita mikir sampai kapan ini masalah ini, sampai kapan. Tetapi bersabarlah. Nanti saatnya, waktunya Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah, manusia yang sangat terbatas. Kita perlu 100% mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan kemampuan kita, kita tidak boleh menyombongkan kekuatan kita, kita tidak boleh menyombongkan daripada kekayaan kita. Kita sadar apakah kita kaya, apakah kita miskin, kita semua adalah sangat terbatas. Kita memerlukan Tuhan yang tidak terbatas. Kita rendah hati di hadapannya dan disertai dengan kesabaran. Saudara-saudara, kadang-kadang ini kok lama banget ya, kok enggak selesai-selesai masalah ini, kadang-kadang kita ambil jalan pintas. Tetapi bukan penyelesaian masalah, tetapi menambah masalah. Anak Tuhan diajari untuk kita ini bersabar. Anak Tuhan diajari kita ini rendah hati. Kita tidak saling caci maki satu dengan yang lain. Kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita saling bergandeng tangan. Bersama-sama. Bersekutu untuk kita menyembah, untuk kita sabar, untuk kita rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya yaitu ikut memikul kebutuhan dan kesenangan menerima tamu. Ini artinya adalah kita juga berempati, bukan hanya simpati, tetapi berempati kepada orang-orang yang datang kepada kita. Dengan berupaya, berusaha untuk menjadi berkat, menjamu apa adanya kepada mereka. Tidak terpaksa, tetapi kalau kita punya berkat berkelebihan, hendaklah kita bisa membantu satu dengan yang lain. Di samping doa, mungkin kita bisa membantu hal-hal yang lain seperti sembako dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada mereka sesama anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah realitas dunia yang mendorong kita untuk berpengharapan. Realitas dunia yang mendorong kita untuk berpengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenyataan dunia sedang mengalami masalah. Masalah virus corona ini tidak dialami oleh bangsa kita saja, tidak dialami oleh negara kita saja, tidak dialami oleh masyarakat kita saja, tetapi ini dialami oleh global, oleh seluruh dunia. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Saudara-saudara, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berharap kepadanya dengan sukacita. Kita perlu berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, dunia dan realitasnya senantiasa bisa berubah-ubah. Kita tidak punya pemikiran bahwa tahun 2020 ini banyak bencana.
Saudara-saudara, kita tidak punya pemikiran seperti itu. Tetapi apa yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Dan itu dialami oleh banyak orang. Dialami oleh semua bangsa dan negara. Saudara-saudara, dunia ini bisa berubah. Zaman bisa berubah. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itulah kita perlu berharap kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan kepada kita adalah kekal. Tuhan mendorong kepada kita, mengingatkan kepada kita, menghimbau kepada kita, menasehati kepada kita, memerintahkan kepada kita. Untuk kita datang kepada Dia. Untuk kita berharap kepada Dia. Karena hanya Dialah yang bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Kenapa sampai Tuhan menyampaikan itu? Karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara. Supaya saudara berharap kepada Dia. Dan Dia akan menolong saudara. Untuk bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Saudara-saudara, ada seorang ibu yaitu Dorothy Irene Mack. Semasa kecil lolos dari kamp konsentrasi Nazi. Bahkan sempat menyaksikan orang tuanya dimasukkan ke dalam gas kamber. Atas pertolongan Tuhan, dia diselamatkan oleh tantenya dan dibawa ke Inggris. Setelah dewasa, Ibu Mack ini menjadi utusan Injil UMF ke Indonesia sejak tahun 1957. Selama mengabdi di negara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi dalam bidang etika, teologi, dan agama. Hidupnya telah memberkati bangsa kita melalui keterlibatannya secara nyata dalam membina ribuan mahasiswa mengenal Yesus Kristus dan bertumbuh menjadi dewasa dalam iman mereka. Ibu Mack dalam kondisi itu dia tidak mengalami kesulitan, walaupun dia hidup di dalam penderitaan, tetapi dia tetap percaya dan pada akhirnya tetap menjadi berkat. Saudara-saudara, Tuhan bekerja di tengah masa penderitaan dan tantangan berat yang dihadapi Rasul Paulus. Paulus juga mengalami seperti itu. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkaitan dengan Ibu Mack, kita lihat bahwa Tuhan juga bekerja begitu hebat dalam masa yang sulit ini. Dalam masa yang gelap ini, yang kita hadapi, pengejawantahan sikap hidup yang benar dalam pengharapan kita, menuntun kita dapat bertahan di tengah situasi sulit dan mencengkam. Dan pada akhirnya membawa kita menjadi pemenang dan setia sampai mati sebagaimana diperlihatkan oleh seorang ibu yang bernama Irene Mack. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada saat kita menghadapi cobaan seperti ini, Tuhan punya rencana untuk kita, supaya kita menjadi orang-orang yang handal, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang tahan banting, menjadi orang-orang yang tidak cengeng, menjadi orang-orang yang kuat, yang membawa kita menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang bisa menyikapi dengan bijaksana. Dan kami percaya rencana Tuhan yang indah itu membuat kita menjadi orang-orang yang terlatih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulannya adalah Tuhan Allah
yang maha besar, yang harus diandalkan dalam kehidupan kita. Apapun penderitaan yang kita hadapi, Roh Allah berkuasa menolong kita tetap bergairah dalam pengharapan kita. Buah yang diperoleh adalah kemenangan dan mempraktekkan kasih yang tidak pura-pura. Bertekun dalam menjalani iman, memiliki kesabaran, kerendahan hati tanpa ciri-ciri di dalam hidup kita, maka kita pasti akan miskin sekali. Miskin apa? Miskin pengalaman, miskin iman, miskin pengetahuan. Karena ini penting untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan menyanyi nyanyian yang mengatakan apapun yang terjadi. Sebelum kita akan berdoa, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kau Allah yang dapat diandalkan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah berkat kami. Engkaulah andalan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pada hari ini mempunyai beban, mungkin sakit penyakit, mungkin beban-beban yang lain, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kita. Janjinya ya dan amin. Bagi Bapak Ibu yang hari ini ingin diberkati Tuhan, angkatlah tanganmu dan kita akan menyanyi. Kau berfirman, sembuhkanku. Kau bersabda, Dia selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dia selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Tiada mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan tetap percaya. Dalam keadaan apapun kami tetap percaya kepada. Karena Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Setiap masalah, setiap pencobaan Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau akan menolong kami, mengangkat kami, memberi jalan keluar kepada kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang sudah dibangkitkan, Allah yang menolong kami, memberkati kami. Karena itulah Tuhan, kami tetap percaya, tetap bersuka cita, dan kami tetap berharap kepadamu. Karena Engkau tidak akan pernah mengecewakan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sampai sekarang, bahkan untuk bangsa kami, untuk masyarakat, untuk semua daripada orang-orang percaya yang berharap kepadamu, pasti akan Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu sudah mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang yang berdosa. Melalui pengorbanan dirinya di kayu salib, Dia telah menyelesaikan setiap tanggungan kita, dosa kita, di mana yang seharusnya kita masuk di dalam neraka, masuk di dalam belenggu-belenggu dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Allah yang sangat luar biasa itu, maka Tuhan rela meninggalkan surga, mengosongkan diri dan mati di kayu salib karena demi kita. Oleh karena itu, untuk mengingat pengorbanannya, untuk mengingat daripada kasihnya yang sangat besar itu, maka pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-23 sampai 25. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Dalam ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Bapak Ibu Saudara-saudara, roti ini adalah gambaran tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dan ini semua dilakukan untuk kita. Baik saudara-saudara yang ada di rumah, rotinya bisa diangkat, ya bisa diangkat, dan kita sambil merenungkan betapa beratnya penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kepalanya dimahkotai dengan duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Saudara-saudara, betapa menderita, semua bukan karena kesalahannya, tetapi semua karena kita. Nah, untuk mengenang ini, baik kita akan angkat ini roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan, kita angkat cawan ini. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang hari ini rindu dijamah Tuhan, angkat tangan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu Tuhan. Jamahlah seluruh jemaat-Mu yang angkat tangan, jamahlah seluruh jemaat-Mu yang menghadapi penderitaan. Jamah mereka. Jamahlah Tuhan, jamahlah yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa beribadah. Dan biarlah melalui ibadah dari awal hingga akhir, baik pujian, penyembahan, dan firman Allah, perjamuan kudus ini memberkati kalian semua untuk meneguhkan walau kita secara fisik tidak bisa bersama, tetapi biarlah melalui ibadah online ini saudara-saudara diberkati. Katakan amin. Yang diberkati angkat tangan. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, haleluya. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyelesaikan ibadah pada hari ini. Dan biarlah ibadah ini memberkati kami semua, baik yang mendengar, baik yang melihat, dimanapun mereka diberkati Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.